Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultoni. Saya berasal dari Dusun Blanten, Desa Nyatnyono. Beserta juga tempat tinggal saya juga di sini. Sekaligus tempat usaha saya juga di sini juga, di Desa Nyatnyono sini. Saya memulai usaha angkringan ini kurang lebih sudah berjalan hampir 8 tahun. Saya memulai awal usaha ini berkat bantuan dari teman saya yang telah memotivasi saya untuk berdiri sendiri. Yang awalnya saya dulu belajar dengan teman semasa sekolah. Saya waktu sekolah sambil berjualan di tempat teman, di angkringan teman, yang kemudian teman saya memotivasi saya untuk mendirikan angkringan sendiri. Apalagi saya juga punya lahan di rumah, di depan rumah ini. Maka dari itu saya manfaatkan untuk usaha angkringan ini biar maksimal, dan di samping itu alhamdulillah malah jadi pemasukan harian. Kalau untuk sebelum ada angkringan, waktu ekonomi benar-benar drop atau turun itu pas ibu udah PHK dari pabrik itu. Dulu kan di Batam Tech itu, terus kemudian kena PHK pabrik, terus kemudian bapak juga kontraknya waktu itu di di listrik PLN yang bagian suket itu juga udah habis kontraknya, dan itu dalam waktu atau tahun yang bersamaan. Makanya kita waktu itu betul-betul bingung mau ngapain, terus kalau mau kerja apa itu kan. Akhirnya saya dimotivasi teman saya tadi, sesuai motivasi teman saya tadi, terus pun buka ODW gitu kan. Saya suruh buka sendiri, ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih bertahan gitu. Karena ya memang kita betul-betul berdoa ya kan. Terus kemudian kita juga saling berbagi lah, maksudnya berbagi motivasi, berbagi semangat sama teman-teman. Nah iso pengen ini aja gitu. Kalau awal mendirikan ini modal itu dulu kita patungan ya, sama patungan itu dalam arti saya sama ibu sama bapak itu kita patungan, bapak punya berapa, ibu punya berapa. Memang betul-betul awal mulai berusaha itu kita betul-betul dalam keadaan kurang gitu loh. Nah itu yang membuat kita ujian terberat itu di situ. Wah ini bil ngarep muter ke modal gitu kan. Tapi dari situ kita yakin, wah pokoknya kita yakin, konsisten dan istiqomah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah usaha kita bakal lancar dan dimudahkan dalam segala urusan, itu pasti. Melihat dari latar belakang keluarga lah, kita itu terakhir dari orang biasa. Kalau bisa ya kita melalui angkringan ini tuh kita memberikan rasa ya kan, memberikan pelayanan yang seperti kita anggap keluarga sendiri gitu. Jadi orang lain itu merasa oh seperti keluarga saking rakatnya. Nah dari situlah orang timbul pemikiran, oh ini enaknya itu bukan cuman makanan tapi pelayanan ya kan, karena kita juga menganggap kita saudara sendiri. Jadi di sini tuh kita sering bercanda dan lain sebagainya, itu juga menghibur diri kita gitu loh. Selain kita bisa menghibur orang lain juga menghibur diri kita sendiri. Makanya kita kalau tidak bertemu orang lain satu hari pun rasanya kayak hamba gitu. Kok wah dino iki kok tutup gitu loh. Jadinya kayak ada rasa wah iya toh hamba orang nongkrong ning nggonmu rasanya gabut lah gitu. Orang sampai bilang gitu. Kalau untuk yang bikin menarik dari angkringan saya atau ciri khas angkringan saya itu, yang pertama nasinya anget, kemudian gorengannya juga anget, yang seperti tadi dilihat kita sekali goreng itu langsung habis, kemudian nanti ada pembeli lagi kita gorengkan lagi. Itu menjadi ciri khas kami. Terus kemudian juga nasi demikian, jadi ketika ada orang pesan baru kita bungkuskan, tapi kalau mau makan di sini kita sediakan piringan, jadi rasanya itu benar-benar fresh dan hangat. Orang banyak sukanya karena ciri khas hangatnya itu. Kalau untuk menu nasi sendiri ada seperti kucingan lainnya, ada nasi teri, kemudian nasi bandeng, nasi sambal ati, sama nasi sambal kering.
Jadi seperti pada umumnya kucingan pada umumnya. Kalau jam-jam rame ini seperti sekarang ini jam kurang lebih habis isya ya, habis isya. Terus kalau sore itu kemungkinan pas maghrib atau sebelum apa ya pulang kerja, pas sudah apa jam pulang kerja itu dari jam 5 sampai nanti mau maghrib itu biasanya pada antri gorengan. Kemudian kalau untuk rame makan ya jam segini setelah isya gini kan orang sudah nyantai di rumah dan sebagainya, mereka lebih nongkrong makan malam gitu, dan kebanyakan di sini itu dibungkus gitu karena mau menikmati bersama keluarga. Kalau untuk tantangan sendiri yang jelas yang pertama adalah pemasarannya. Kita waktu awal berdiri itu kita sempat belajar ya dari bertahap tahun awal, kemudian tahun kedua dan tahun berikutnya itu awalnya kita sendiri memakai apa ya bungkusan nasi yang seperti kucingan pada lainnya, yaitu kita bungkusi dulu kemudian kita tata di meja. Cuman kita belajar dari situ kok kalau sisa kok eman-eman gitu kan, akhirnya nasinya langsung aja gitu. Udah dari situlah kita memulai dari awal nasi hangat, kemudian semua masakan yang matangan ini kita masak sendiri, terutama sambelnya itu karena sambelnya juga ciri khas sendiri. Jadi pedes enggak, tapi cocok di semua lidah gitu loh. Bagi penyuka pedas ya sudah pedas, bagi yang tidak suka pedas ya standar gitu. Jadi kita ciri khasnya mulai dari situ. Kita mulai belajar pelan-pelan, kemudian kita berkembang sampai sekarang ini, dan alhamdulillah kita juga sudah punya pelanggan tetap. Kalau untuk memanage waktu sendiri itu pas ketika ada kerjaan di luar itu mungkin nanti gantian sama ibu. Mungkin ibu buka di sore, yang buka ibu, terus nanti saya yang jaga malam, biasanya begitu. Terus kalau seumpamanya saya free itu ya full biasanya saya yang jaga. Kalau untuk rasa ingin menyerah itu alhamdulillah tidak ada ya, karena ya mungkin waktu COVID itu benar-benar turun, cuman kita tetap memotivasi diri kita sendiri gitu loh. Ya gimana caranya, kalau sepi ya berarti kita masaknya sedikit, jangan terus banyak, dan tidak habis itu jangan, karena akan terbuang sia-sia. Tapi dari situ kita tetap optimis itu harus ada, karena itu kan adalah jalan ekonominya harian kan, maksudnya untuk kita keluarga semua itu juga butuh makan harian dan sebagainya. Makanya itu motivasi kita sendiri gitu. Jadi memang betul-betul untuk mencari nafkah. Kalau untuk tahun terberat itu kemungkinan di tahun COVID mas, itu 2021 ya kalau nggak salah, 2021 2022 itu ekonomi benar-benar turun, dan waktu itu memang omset kita juga menurun drastis ya, karena orang pada sungkan datang, terus kemudian juga was-was lah, ada rasa was-was itu yang membuat omset juga menurun. Ya mungkin semua usaha juga menurun waktu COVID itu. Setelah COVID dinyatakan tidak ada itu ya alhamdulillah menaik kembali gitu ya, standar ya sampai hari ini lebih naik lagi. Yeah. Kalau cita-cita jelas ada ya, terutama dalam bidang usaha kita harus ke depan mengikuti tren itu biasa itu. Kita juga kalau untuk cita-cita alhamdulillah yang sudah kita bangun lagi itu ada es teh, itu kita buka setiap hari itu mulai pukul 9 sampai jam 12. Itu es teh yang buka sampai malam cuma di sini karena mengikuti angkringan. Sedangkan angkringan ini buka sendiri itu mulai pukul 4 sore sampai jam 11 malam. Itu kalau belum habis. Tapi kalau masih ada yang nongkrong ya kita fleksibel aja sampai selesai pada nongkrong, itu kita tetap temani. Kalau untuk cita-cita ke depan mungkin memperindah suasana aja, menata ruang yang lebih baik,
yang lebih komplit, menambah makanan yang lebih komplit, terus kemudian menambah menu lainnya, mungkin ada yang berkuah-kuah dan lain sebagainya, supaya orang itu tidak merasa monoton atau jenuh. Kalau omset untuk setiap harinya mungkin kotornya ya kurang lebih di angka, kalau pas sepi-sepinya ya 500-an lah, 500. Tapi kalau pas rame-ramenya atau pas tanggal muda itu ya bisa lebih dari itu. Kalau bersih sendiri kemungkinan kurang lebih ya 200-300-an lah. Kalau untuk motivasi teman-teman yang sebaya atau teman-teman masa muda sekarang ini ya, yang pertama kita itu harus berpikirnya selain kita bekerja di tempat yang pokok atau pekerjaan tetap, itu kita punya usaha lainnya kalau bisa itu ya, kalau bisa memanage waktu dan memang itu hobinya. Terus kalau usaha itu memang kemungkinan itu apa ya, cita-cita orang sendiri-sendiri ya, ada yang memang ingin bekerja di tempat yang teratur ya kan, ada aturan dan lain sebagainya. Cuman kalau dia mentalnya mental usaha, maka dia akan berkembang dengan sendirinya, memulai dengan karir walaupun awal-awal memang terlihat sepi. Itu awal 3 bulan lah, 3 bulan itu adalah masa uji coba di mana banyak pelanggan itu pada datang itu karena penasaran aja. Nah, ketika kita sudah melewati masa 3 bulan sampai 1 tahun kok sudah ada orang yang kembali, itu berarti kita sudah berhasil dalam arti kita sudah punya pelanggan tetap. Dan itu tinggal melanjutkan saja, jangan sampai kita buka tutup tidak konsisten. Terus konsistensi itu juga penting, walaupun kita sendiri banyak kesibukan dan lain sebagainya, kita usahakan untuk tetap buka. Kalaupun itu tidak buka, kita juga membuat pengumuman di story WA. Makanya kenapa di sini selalu kita tanamkan untuk save nomor WA kami gitu kan, supaya apa? Supaya ketika ada informasi angkringan tutup atau angkringan buka, kita selalu bisa share menu-menu baru, dan kita juga bisa share kepada pelanggan biar tidak kecewa gitu. Jadi setiap buka atau tutup kita selalu membuat story biar pelanggan itu tahu. Juga harus bermain medsos juga, walaupun itu melalui media WA, karena notabene pelanggan angkringan itu kan usia 30 ke atas lah, yang sudah nyantai lah, maksudnya sudah berkeluarga, makanya kita melaluinya WA saja gitu. Tapi untuk medsos lainnya belum begitu maksimal.